Apa kabar? Oke, luar biasa ya. Ditambah lagi. Biasanya jemaat GKI Narwastu kalau saya bilang apa kabar, saya diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Apa kabar? Amin. Itu. Jadi ya selalu kita perkatakan perkataan firman. Walaupun kita sakit, saya katakan saya sudah sembuh. Amin. Amin. Kenapa kita katakan saya sudah sembuh? Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah sembuhkan penyakit kita. Betul? Tuhan sudah sembuhkan. Jadi kalau kita sakit, tinggal begini, Tuhan, alirkanlah kuasa-Mu. Pak, saya bersyukur saya sudah sembuh. Amin ya. Haleluya. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu tema firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya juga dan bagi jemaat GKI Narwastu dalam beberapa bulan yang lalu, yaitu Tuhan mengajarkan bagaimana kita memiliki ibadah yang sejati. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu bagaimana menurut ajaran firman Tuhan. Supaya kita mengalami lebih dalam lagi pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Nah, karena itu mari kita belajar dari dua tokoh Alkitab di dalam pembacaan Kejadian pasal 4. Kita baca dari ayat yang ke 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konsep ibadah adalah yaitu bergaul dengan Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama itu tidak ada gedung gereja seperti begini. Ya, tidak ada. Makanya mereka kalau beribadah itu berpindah-pindah. Ya, setiap mereka tiba di satu tempat selalu membangun mesbah. Mesbah bagi Tuhan. Ya, mengorbankan kambing domba yang terbaik, kemudian ditaruh kambing domba di atas mesbah. Mesbah itu tempat untuk menyembah, untuk dikorbankan, korban persembahan. Dan itu adalah lambang pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru itu tidak berlaku lagi. Kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, potong kambing-kambing, ya. Ya. Tapi sekarang di dalam zaman anugerah yang sudah digenapi oleh Kristus, jadi ibadah yang sejati, ibadah yang benar itu Bapak Ibu diawali dengan pencurahan darah Yesus. Jadi darah Tuhan Yesus itulah yang menyempurnakan ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Nah, ibadah kepada Tuhan yang kita lakukan sekarang ini, ya, kita membuat mesbah. Mesbah itu adalah dari hati kita, dari keluarga kita, pribadi lepas pribadi, menjadikan itu mesbah. Nah, apa yang kita korbankan? Iya, kesaksian hidup. Yang kita korbankan adalah pujian, ibadah kita secara pribadi, dari hati. Nah, mari kita belajar dari dua tokoh kitab ini, ya, mana ibadah yang benar bagi Tuhan dan mana ibadah yang tidak benar. Ya, tentunya kita sepakat kita memilih ibadah yang benar menurut Tuhan, ya. Nah, dan yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, ya,
Yang pertama kita soroti dulu cara ibadahnya Kain. Ya. Apa alasan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Tapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Perbedaannya itu di mana? Persembahan di sini ini terkait dengan ibadah kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Padahal Kain dan Habel ini punya Tuhan yang sama. Saya katakan orang Kristen yang sama. Sama-sama beriman kepada Tuhan. Ya. Bahkan sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Baik Kain maupun Habel. Ya. Beribadah bersama-sama. Memuji Tuhan bersama-sama. Jumlah persembahan juga sama. Bahkan mungkin Kain lebih banyak persembahannya daripada Habel. Tapi bedanya di mana? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Ya. Bedanya adalah sikap hati. 1 Yohanes 3 ayat 12, mari kita lihat. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Tolong ditayangkan ya. Sudah? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari siapa? Dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya membunuhnya? Ia membunuhnya sebab segala perbuatannya jahat dan perbuat adiknya benar. Dan kenapa persembahan Kain, ibadah Kain ditolak sama Tuhan? Apa? Jawabannya di situ, ada di situ. Kenapa Bapak Ibu? Biar kita interaksi. Perbuatannya apa? Baik. Enggak ya? Perbuatannya apa? Jahat. Ini. Perbuatannya jahat. Apanya yang jahat? Di mana yang jahat? Hatinya. Ya. Sama-sama ibadah. Sama-sama menyembah Tuhan. Tapi hatinya jahat. Ya. Adakah orang Kristen beribadah kepada Tuhan, haleluya, tapi hatinya jahat? Ada enggak? Ada kira-kira? Enggak ada di sini ya. Tapi enggak ngaku gini. enggak ya. Gitu? Ya. Adakah orang Kristen ya, beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi hatinya tetap dendam, hatinya tetap benci. Hari Minggu memuji Tuhan, hari Senin ya gosip orang. Hari Minggu melayani pekerjaan Tuhan, tapi hari Senin, hari lain ya melakukan kejahatan. Nah, ibadah yang seperti ini Bapak Ibu jelas ditolak sama Tuhan. Jadi bukan bentuk ibadah yang diterima oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan, tapi adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi Tuhan tidak hanya melihat cara ibadah kita, tapi Tuhan juga melihat hati kita. Itu Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan juga berkata, manusia hanya dapat melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Nah, saudaraku, jadi Kain ini dia beribadah kepada Tuhan, tapi hari-harinya yang dia lewati
terus berbuat jahat. Kira-kira ada nggak model orang Kristen seperti di zaman sekarang ini, zaman milenial ini, ada nggak? Menurut survei masih ada. Pernah satu kali saya itu menginjili seorang bapak orang Islam, agama Islam. Hampir 1 jam saya sampaikan Injil kepada beliau. Kesimpulannya begini, hanya dia simpulkan ini. Apakah saya tanya dia, apakah Bapak menerima Yesus? Saya sebenarnya Pak hampir jadi orang Kristen. Kok hampir Pak? Kok bisa hampir? Iya, saya dulu itu kerja di perusahaannya orang Kristen. Setiap hari itu ada ibadah. Sebelum kami bekerja ada persekutuan. Tapi setelah dan dia sering kali Bapak ini owner perusahaan ini mengajak saya pergi beribadah di gereja, saya ikut. Dan dia seorang pengkhotbah. Sampaikan firman Tuhan luar biasa, berapi-api. Tapi kalau sudah masuk ke dalam lapangan pekerjaan, kebun binatang itu keluar. Tahu kebun binatang ya? Di kebun binatang ada apa? Ada harimau, ada anjing, ada babi, ada monyet. Monyet kau. Apalagi orang Batak ya. Keluar kebun babi, ada kebun binatang. Lalu Bapak ini bertanya, apakah jadi orang Kristen seperti ini? Ini. Ya. Akhirnya saya tidak lanjut lagi. Beritakan Injil. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun saya seperti sekali berkhotbah tentang firman Tuhan, tapi kalau hati saya jahat, pikiran saya jahat, pelayanan saya, ibadah saya, penyembahan saya, persembahan saya ditolak sama Tuhan. Dan jangan mengharapkan berkat dari Tuhan. Ya. Jadi bukan jumlah yang dilihat oleh Tuhan, bukan banyaknya kita memuji menyembah Tuhan, bukan berapa kali kita baca Alkitab, ya, bukan berapa banyak kita terus melayani pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan lihat hati. Kalau hati kita melayani beribadah kepada Tuhan berdasarkan iman kita kepada Tuhan, itulah ibadah yang benar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita pelayanan, itu sebenarnya itu berbagai aksesoris. Sebenarnya itu melayani itu aksesoris. Ya, hanya aksesoris saja. Penampilan lahiriah kita itu aksesoris. Saya pakai jas ini aksesoris. Ya, kolor ini aksesoris. Ya, penampilan di luar, iya, pakai seragam aksesoris. Bukan berarti juga kita berpakaian ya, yang sembarangan. Tidak cukup kita hanya menampilkan aksesoris yang indah dalam hidup kita, tapi yang lebih daripada itu adalah sikap hati. Amin. Sikap hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, jadi kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan hanya secara lahiriah kita bagus, indah di pemandangan, tapi juga kita harus memiliki sikap hati yang benar. Ya. Sebab Tuhan tidak hanya melihat lahiriah kita, tapi Tuhan juga melihat ibadah kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ibadah yang benar adalah ibadah
yang peduli dengan orang lain. Mengasihi orang lain. Itu juga ibadah yang benar. Menolong orang. Jatuh belas kasihan kepada orang. Itu juga ibadah yang benar. Ya. Rela berkorban. Itu ibadah yang benar. Tidak mudah sakit hati. Ya, sakit hati boleh, tapi benci jangan ya. Tapi sakit hati kalau dipelihara terus, ya lama-lama, ya benci. Ini sudah tidak ibadah yang benar. Jangan sombong, ya sudah tidak benar lagi ibadah. Jangan iri hati, jangan dengki, ya. Melihat orang lain lebih sukses daripada saya mulai iri. Irinya negatif. Ya, iri hati itu kebanyakan negatif ya. Ya, tak santet, ya deh. Ya, jualannya kok lebih laris daripada saya. Pergi ke dukun saya, kemudian saya santet. Saya pernah juga melayani ada orang Kristen yang buka makanan, warung makan, makanan. 1 minggu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami mengusir setan karena jual aja itu. Dia masa jam 7 pagi, 1 jam kemudian makanannya itu berubah, sudah berbui, sudah bau, sudah basi. Ini kena wajar. Kemudian kami datang berdoa dalam nama Yesus, segala intervensi dari kuasa kegelapan roh jahat usir keluar. Ternyata setiap pagi itu ada kembang dibuang di situ, di depan pintu masuk warungnya. Nah, ini orang iri, ya pakai iblis merusak orang lain. Nah, ibadahnya sudah benar. Ya, sakit hati. Ya, dia berasa tidak dihargai dan akhirnya hatinya sudah tidak suka lagi pada seseorang. Ibadah kita pasti terganggu. Apa itu? Ini memang berat. Berat. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukannya kita di gereja ini hanya kita beribadah, tapi di rumah pun juga kita harus beribadah. Ya, nah, di gereja kita haleluya, di rumah punya juga haleluya, jangan halelupa ya. Ya. Di pekerjaan juga haleluya. Jadi harus tampil beda. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu dan Saudara, biarlah kita mengerjakannya sambil beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap hari hubungan suami istri tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, saya selalu bilang sahabat jemaat, kalau melihat saya ini baik, jangan di mimbar. Ya, toh? Ya, jangan di mimbar. Tapi kalau melihat saya baik, datang ke rumah. Tinggal di rumah saya, baru lihat Pak Rama ini baik atau tidak, sesuai dengan khotbahnya atau tidak. Kan gitu ya. Beranilah seperti itu Bapak Ibu. Harus berani ya. Ya. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau kita memiliki ibadah yang sejati, yang benar di hadapan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Banyak orang akan melihat kemuliaan Allah di dalam hidup, melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana sih orang-orang di luar yang belum percaya melihat Tuhan di dalam hidup kita? Melihat Tuhan ya lewat hidup kita. Paulus katakan kita inilah surat-surat yang dapat dibaca. Yang dapat dibaca.
Ya orangnya baik, orangnya. Iya, seperti itu. Kami pernah punya, ada seorang ibu yang bantu di rumah. Saya tidak injili dia, tidak injili. Tapi saya menginjili dengan perbuatan sambil beribadah kepada Tuhan. Nah kebiasaan rupanya dia tinggal sama orang, kalau makan itu ambil piring yang kecil, kemudian dia duduk di lantai. Saya datang, ibu, bangkit ibu, piringnya ganti, jangan piring kecil, itu piring besar itu bapak punya. Tidak, kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Saya suami istri, saya dengan istri saya sepakat untuk memberitakan Injil sambil beribadah kepada Tuhan. Lama-lama dia bilang begini, saya tertariklah jadi orang Kristen. Itu kan? Oh gitu. Duduk di sini Bu. Ya saya suruh duduk di kursi, dia takut-takut. Duduk aja. Nah rupanya selama ini, ya dia dijadikan budak kalau bekerja di tempat lain. Ya, dia duduk. Ya, singkat aja saya sampaikan Injil Yesus. Kenapa Bapak sama Ibu ini berbuat baik kepada Mbak? Karena ada Yesus di dalam hati. Oh gitu ya Pak. Kalau Ibu mau terima Tuhan Yesus, pasti Ibu baik seperti Pak dan Ibu. Mau menerima Yesus, nangis dia. Saya tuntun terima Tuhan Yesus. Haleluya. Mudah kan beritakan Injil? Dah harus sekolah Alkitab. Dah harus kursus berbulan-bulan. Dah harus dapat apa namanya itu? Oh, lulus pakai penghargaan. Dah harus begitu ya kan? Kalau ibadah kita benar, berkenan di hadapan Tuhan, ya hidup kita itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang kedua kesalahan si Kain adalah, bagi Kain ibadah itu adalah sebagai perlombaan. Ini kesalahan daripada Kain. Ya, artinya apa? Pada waktu dia mempersembahkan korban bakaran atau beribadah, bukannya dia introspeksi diri, ya, tapi dia iri hati sama Habel. Iri hati melihat kesuksesan, keberhasilan Habel. Itu motivasinya saudara. Ya. Nah, dia iri hati melihat orang lain sukses. Dia iri hati melihat pelayanan orang lain itu sukses. Dia iri. Ya, Pak Ibu, saya pernah pengalaman di Saujaja. Ada dulu, ya dia mengaku dirinya seorang pelayan. Kami beribadah itu selama 5 tahun, itu berpindah-pindah. Pindah-pindah tempat, minggu ini di sini. Karena kalau menetap, nanti hujan batu. Dilarang. Jadi kami pindah-pindah, angkat kursi, ya sampai tukang beca itu kenal kami. Gitu. Kemudian ada teman buka pelayanan juga. Dia bilang begini, GKIN itu tidak punya Roh Kudus. Berani dia bilang gitu loh. Kenapa? Karena gerejanya ibadah pindah-pindah. Tapi saya tidak marah, saya tidak sakit hati. Itu disampaikan oleh jemaatnya sendiri. Dan jemaat yang menjadi jemaat itu pernah jadi jemaat kami. Ya. Nah itu. Tapi saya bilang, pendetanya di mana? Di sana. Wah. Kalau Bapak Ibu bertumbuh di sana, Bapak, yang penting percaya sama Tuhan Yesus ya. Ya. Saya ingin ketemu orang ini yang mengatakan GKIN tidak punya Roh Kudus. Saya ingin ketemu. Saya bukan marah, saya bukan maki-maki dia, tidak. Saya ingin ketemu, ingin diskusi. Sebelum saya datang, sementara dia khotbah di mimbar, langsung dipanggil Tuhan. Ya, langsung meninggal. Tidak jadi saya ketemu. Jadi hati-hati jangan menghina Roh Kudus ya.
Jadi ibadah kita itu tidak bisa ditentukan secara lahiriah. Mau pindah-pindah tempat, mau pada kursinya dipindah, tanpa gedung dirubah. Kalau kita memiliki sikap hati yang benar ketika beribadah, memuji, menyembah Tuhan, Allah hadir di situ. Jangan katakan tidak punya Roh Kudus, bahaya ya. Ya, yang menilai itu kan Tuhan. Udahlah, ya. Saya ikut baca di komunitas teman-teman Kristen. Ya, mereka berbahasa roh, ya. Silakan bahasa roh. Nggak terganggu saya itu. Nggak usah dihakimi. Biar aja itu caranya beribadah pada Tuhan. Ada teman saya dari KCW itu, pendeta. Ya, kami hanya lirik-lirik aja sambil berdoa. Nggak usah dia, ngapain dipersoalkan. Ya, ini cerita lucu Bapak Ibu. Ada satu nenek jemaat kami sudah lansia, oma-oma. Dan beliau ini dari Pasuruan, dari Saujajar, akhirnya beribadah di tempat kami. Nah, kebiasaan ibu ini setiap naikkan pujian penyembahan dia bahasa lidah, gitu. Nah, padahal saya tidak pernah mengajarkan bahasa lidah, gitu. GKI tidak pernah mengajarkan bahasa lidah ya Bapak Ibu. Tapi kalau dikasih karunia, GKI juga tidak melarang kok. Tapi tidak ada yang menerjemahkan, susah. Kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ibu ini setiap hari Minggu selalu dia bahasa roh, silsial gitu ya. Saya tidak pernah ingat bahasanya. Nah, ada jemaat kami, ya nakal juga dia itu. Dia merasa terganggu beribadah, mendengar ibu ini memuji menyembah Tuhan, merasa terganggu. Dia ambil karet, ditembak kakinya sama karet. Pas, langsung ibu ini, darah Yesus. Waduh, dia teriak begitu. Akhirnya yang jemaat yang tembak kakinya ibu ini langsung keluar. Berkunjunglah sama oma ini. Brur, kata ya begitu. Kenapa oma? Nah, itu kemarin saya lagi menyembah Tuhan, kaki saya ditembak sama karet. Oh gitu. Doakan aja oma supaya dia bertobat. Jadi gitu. Itu beberapa kali itu ada lagi. Oh, oma ini terus berbahasa itu. Saya tidak pernah larang dia. Nah, silakan. Nah, apalagi kalau saya yang pipit, kalau saya nyanyi, itu, wow, beliau mulai. Makanya kalau saya mulai naikkan pujian, penyembahan, itu hanya sebentar aja. Kalau terlalu lama nanti dia bahasa terus. Ya, dia berhenti. Jadi saya berhenti nyanyi, dia juga berhenti berbahasa lain maksudnya. Nah, terus ibu ini berbahasa lagi. Tuh ada seorang bapak di belakang, ditumpangkan tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya. Jengkel ini oma ini. Kok saya diusir apalagi menyembah Tuhan gitu. Ya lapor lagi, bro. Lo kenapa oma? Kemarin saya itu beribadah, saya menyembah Tuhan, justru saya ditengking dalam nama Yesus. Sabar oma, doakan saja. Saya tidak pernah larang, Bapak Ibu. Caranya kok ya, amin Bapak Ibu ya. Ya, karena hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ada orang yang tahu, betul? Ya, kalau kita datang menyembah Tuhan, beribadah secara benar, pasti ya ada hasilnya. Yang terakhir ya, yang terakhir saya sampaikan kepada kita. Ya, ayat yang ke-8 bisa dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Yang ketiga yang terakhir, Kain tidak menghormati Tuhan.
makanya ibadahnya ditolak. Kain tidak menghormati Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kepada Kain, tapi Kain tetap tidak mau dengar. Tuhan sudah bilang, Kain hati-hati, dosa sudah mengintip. Kalau kau berbuat baik, pasti engkau jadi baik. Tapi kalau kau berbuat jahat, kejahatan akan menguasai hatimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah menegur dia, tapi dia tetap mengeraskan hati. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan tegur kita, jangan mengeraskan hati. Bahaya. Ya, kalau kita mengeraskan hati, pasti kita menjadi jahat. Tapi kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, hidup kita diubah bukan karena si pengkhotbah. Amin. Hidup kita berubah bukan karena bagusnya seorang yang menyampaikan firman, atau dia pengkhotbah kaliber dunia, orang yang terkenal. Bukan itu yang mengubah hidup kita. Yang mengubah hidup kita adalah firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan, pasti hidup kita berubah. Itu kuncinya di situ. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setelah dia bodoh, saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Habel itu tahu nggak abangnya ini atau kakaknya ini mau membunuh Habel? Tahu? Tidak tahu. Dia polos saja. Bel, ayo kita ke Padang yuk, rekreasi. Ya, tapi siapa tahu hatinya. Demikian juga pada hari ini. Apakah ada orang tahu kondisi hatinya Bapak Ibu? Yang tahu siapa? Tuhan. Ya, kan gitu ya. Suami istri pun tidak tahu kondisi hati istrinya, kondisi hati suaminya, tidak tahu. Tiba-tiba Kain pukul adiknya, mati. Kemudian Tuhan tanya, mana adikku? Apakah Tuhan tidak tahu Kain bunuh adiknya? Tuhan tahu, tapi kenapa ditanya? Kain, mana adikmu? Saya tidak tahu, katanya. Nah, sekarang ini kemungkinan ada orang Kristen memiliki sikap hati seperti Kain. Ya. Saya renungkan, apa maksud jawaban Kain ini? Aku tidak tahu. Iya. Orang yang laki hatinya itu tidak diubah sama Tuhan, hatinya penuh dengan kejahatan dan dosa, jawabannya pasti tidak benar. Seolah-olah dia berkata kepada Tuhan, ya, entah adik saya itu sakit, entah adik saya itu mati, memangnya gua pikirin. Ada enggak orang Kristen seperti itu? Entah dia susah, entah dia sakit, entah dia miskin, ya, entah dia menderita, memangnya gua pikirin. Itu bukan urusan saya. Sekarang ini yang penting saya ini bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, motivasi harus dijaga. Dah, baik, kesimpulannya, baik. Kain ini kalau datang kepada Tuhan, motivasinya adalah transaksional, transaksi dengan Tuhan. Artinya apa? Tujuannya dia datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati saya secara jasmani. Saya datang kepada Tuhan, yang penting
bisnis saya lancar, usaha saya lancar, semua cita-cita dan rencana saya itu harus tercapai. Kalau ada orang Kristen datang beribadah kepada Tuhan dengan motivasi seperti itu, sampai Tuhan Yesus datang, hidupnya tidak akan pernah berubah. Betul enggak? Tidak akan pernah berubah. Karena motivasinya dia datang kepada Tuhan, yang penting saya sukses. Ini bahaya. Makanya jangan heran ya Bapak Ibu, walaupun dia orang berduit, punya kaya, kekayaannya melimpah, ya toh, sumbang gereja, ya, ini, tapi orangnya tetap jahat. Karena tujuan dia datang kepada Tuhan, ya, pamer. Ya, kami punya jemaat, ada satu orang penyumbang besar, tapi kalau dia berbuat kesalahan, saya tidak takut tegur dia. Firman Tuhan lakukan. Bapak ini diberkati Tuhan, itu kalau sukses itu karena Tuhan. Siap Ibu Pendeta, siap. Karena saya melayani bukan karena cari uang, supaya dipuji orang, tidak. Tapi saya melayani, beribadah kepada Tuhan, supaya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, amin ya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan takut menghadapi tantangan. Ya, tantangan harus dihadapi. Orang Kristen tidak boleh takut sama tantangan, tapi tantangan harus takut kepada orang Kristen. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, yang memampukan kita melakukan ibadah yang benar seperti Habel, ya, apabila kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dan kasih Tuhan itulah yang mengalir melalui kehidupan kita. Setiap kita mengingat kasih Tuhan, Bapak Ibu, ya, tidak ada niat jahat di dalam hati, tidak ada niat jahat dalam pikiran kita. Amin ya. Sekarang bagaimana sikap ibadah Bapak Ibu pada Tuhan? Pelayanan dia ibadah bagi yang melayani, pujian dan penyembahannya, apakah hanya secara lahiriah saja? Bagaimana sikap hati? Yang tahu itu Bapak Ibu, jemaat dan Tuhan, ya. Apakah Bapak Ibu mau memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Apapun masalahmu, Tuhan datang akan memberi berkat.